Dari tingkat 2, saran saya dalam visi yaitu visinya menghasilkan perawat terampil dan kompetitif dengan keunggulan kegawadarlutan menuju global tahun 2025. Saran saya untuk mencapai tujuan tersebut berarti kita harus mendorong mahasiswa untuk berperan aktif demi kepentingan bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu di bagian misi ada dapat kita lihat sebagai melakukan usaha berkelanjutan kerjasama nasional dan internasional dalam bidang tinggi. Berarti kita harus membentuk pembelajaran bahasa yang lebih efisien dengan cara mungkin kita dapat membentuk UKM seperti UKM beberapa bahasa asing seperti English Club yang terdiri dari storytelling, speech, debate. Mungkin dari sana kita dapat melatih mahasiswa agar dapat berbicara bahasa asing secara lancar. Nah, mungkin dari situ kita bisa menerapkan pencapaian hal-hal yang lainnya. Baiklah, terima kasih. Itu menurut saya. Menyumbang saran dan masukannya untuk penyelenggaraan visi misi dan kurikulum ini. Saya insya Allah cukup ya Pak untuk gimana? Masih ada yang ditanyakan? Di penilaian borang yang baru, kita boleh pakai klausul kedua bahwa KTI itu bisa diselesaikan selama 2 semester. Kalau penelitian 1 kan 6 bulan ya Pak. Kalau yang klausul 2 6 sampai 1 tahun. Namun kemarin ada dari teman-teman yang Poltekkes lain harus dimasukkan di 2 semester Pak katanya. Pertama itu dipecah gitu Pak. Itu apakah bisa Pak dipecah dulu seakan-akan nanti proposal di semester 5, nanti hasil di semester 6 seperti di kurikulum gizi seperti itu Pak. Ini gimana Pak? Nanti kalau kemarin waktu pendampingan Pak kami kan nanya di sana pas dihitung lebih dari 6 bulan. Iya. Pasti. Ya, pasti akan dihitung lebih dari 6 bulan. Kenapa? Karena di kurikulum jelas skripsi itu ada di semester 7. Ya, semester akhir di semester 7 atau semester 8. Ya, semester 8 kalau di Denpasar. Ya, kalau 8 semester, kalau ya, kalau kami ini semester 6. Kalau 7 semester mestinya semester 7 skripsi itu. Kalau D3 kan 6 Pak. Oh, kalau D3 KTI semester 6. Ya. Itu kan registrasi mereka kan dalam semester itu. Artinya KTI registrasinya di semester 6 KRS-nya. Skripsi KRS-nya di semester 7 atau 8 gitu. Nah, berarti kan harus sesuai dengan registrasinya. Kalau kemudian implementasinya dipecah, berarti kan nanti akan ada dokumen pendukung yang di situ terselesaikannya 2 semester. Praktis nilainya tidak bisa 4. Bisa ya. Pak, kalau di klausul yang kan ada 2 di borang 9 Pak. Iya. 6 sampai 12 bulan atau kurang dari sama dengan 6 bulan. Ya, kalau 6 sampai 12 mesti tidak 4. Pasti itu tidak 4. Ada Pak 4 katanya. Kemarin disarankan kalau mau tapi harus dipecah. Seperti gizi Pak, gizi itu mata kuliahnya seperti itu Pak di semester 1 proposal. Mohon untuk tidak disamakan dengan prodi lain ya, karena kita keilmuan kita di keperawatan ya kita harus menggunakan kesepakatan yang ada di keperawatan. Iya, maksudnya untuk mengantisipasi itu Pak. Iya. Gitu. Kalau di gizi barangkali kesepakatan asosiasi begitu. Kalau bisa. Nggak bisa kita gitu. Kita nggak bisa lah, karena kesepakatan di AFNI, di IFIK, skripsi dalam 1 semester. Strukturnya kan dalam 1 semester. Terus nggak ininya apa? Membuat jadi 6 bulan seperti apa jadinya? Kadang kayak di D4, kalau di D3 jarang Pak, karena dia masuk langsung. Bisa, kami bisa. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi ketika mata kuliah metodologi penelitian itu sudah langsung dengan kertas kerja mahasiswa penugasannya itu mengarah ke proposal dia. Iya, sudah kami Pak. Nah, sehingga masuk semester 6 atau semester 7 yang sarjana terapan yang di 3 semester 6, mereka konsultasi 3-4 kali proposal sudah jadi. Iya. Langsung bisa pengambilan data, kemudian kami selama ini bulan Mei paling akhir itu sudah selesai KTI-nya. Ya sama kayak di Denpasar kayak gitu. Dulu kayak gitu bisa Pak, sekarang ini
Banyak ada aja kemarin pas di uji petik 1 tapi 6-7 bulan. Nah itu yang harus dievaluasi, apakah problemnya di mahasiswa, apakah di dosen, jangan-jangan dosen sulit dicari. Bisa jadi, itu makanya perlunya monef di pembelajaran itu. Artinya kan kita punya panduan, saya yakin di panduan berbunyi skripsi itu pada 1 semester, KTI juga 1 semester, konsultasi minimal 12 kali, itu kan mesti ada mengacu ke borang itu. Sehingga kalau mereka konsultasinya kurang dari 12, istilahnya nanti akan berdampak. Lebih malah tidak masalah kan begitu. Terus kemudian penyelesaian lebih dari 6 bulan, mesti tidak 4 skornya, Bu. Karena kebetulan saya penilai juga begitu, jadi pasti tidak 4, ya mesti akan berkurang gitu, menjadi 3 atau 3 berapa gitu. Nah terus kemudian kalau kita menemukan situasi kok saya kemarin juga ada kok Bu yang semester baru 2 bulan lalu mereka baru ujian hasilnya, namun ya mereka memang tidak kita ikutkan yudisium, berarti mereka extend gitu. Ada satu mahasiswa bimbingan saya kebetulan, dan itu problemnya bukan karena ini, memang saya pun sampai mencari mahasiswa dia sulit gitu. Jadi kami akhirnya di dalam komitmen kami gitu, ya kita mau nggak mau dosen juga proaktif juga gitu untuk mencari mahasiswa bimbingannya gitu. Karena kalau saya pribadi, saya selalu kontrak dengan mahasiswa karena tadi mengimplementasikan supaya mereka merdeka belajar gitu ya. Nyaman tidak bimbingan dengan saya, Anda boleh memilih. Kalau memang tidak nyaman silakan lapor ke Kaprodi untuk dicarikan pembimbing yang lain gitu. Boleh ya Pak ya, boleh. Boleh saja gitu. Kenapa tidak boleh? Saya ganti Pak kalau boleh. Gitu. Jangan sampai mahasiswa tidak nyaman, terpaksa gitu. Jadi sistem model undian dan sebagainya itu sudah tidak direkomendasi lagi. Gitu. Pak, kalau di sini mahasiswa yang dari berbimbing, Saya targetnya lulus tepat waktu begitu. Sesibuk apapun saya dan Anda juga sibuk, namun harus selesai tepat waktu. Itu kontrak di awal. Kalau ada kemarin satu, saya seumur itu baru sekali itu ada mahasiswa yang undur itu karena memang ada problem. Itu jadi malah seringnya saya ujian proposalnya ya awal, hasilnya akhirnya awal gitu, karena kita ada kontrak di awal gitu. Itu yang mungkin perlu kita coba lah di exercise ya. Nanti pengalaman Ibu Bapak tadi, kalau saya selalu mengajak jangan enggan exercise. Kita dengan cara begini nanti kurang berhasil, kita cari cara lagi gitu. Prinsip komitmen kita adalah membuat mahasiswa itu nyaman dan mereka lulus tepat waktu gitu. Ini makanya saya pun juga pergi begini, mereka ngirimkan lewat email, lewat WA gitu, nanti saya koreksi, saya feedback, itu berjalan gitu. Walaupun ini proses mereka kan proses penyusunan proposal gitu. kalau saya nggak bisa Pak, saya Kaprodi sibuk sekali. Itu sih alasan. Ya konsekuensinya kan Kaprodi sudah punya 3 poin, 3 SKS. Ya dikurangilah bebannya untuk ketemu mahasiswanya. Karena kan sudah punya ini ya Pak ya, dalam SKS-nya LKD kan 3 SKS Kaprodi. Itu. Jangan nyindir pada Nisa Pak. Jangan berbalik Mas. Wabarakatuh. Sedikit ini penutup nih Pak Heru, sedikit aja. Saya mau persamaan persepsi aja. Jadi yang ini mahasiswa yang dikirim ke Jepang itu kan statusnya caregiver kan. Bahkan di AIPNI di PPTI sempat berkembang mau buka namanya prodi caregiver. Seolah-olah caregiver itu dilihat sebelah mata, padahal tadi kita sudah sepakat bahwa memang sudah ada mata kuliah geronting. Berarti kita mahasiswa di sana tuh mempraktekkan ya, mengaplikasikan asuhan perawatan geronting ya. Jadi harus kita hargai itu ya. Mereka di sana diberikan pendapatnya yang cukup, saya kira. Tentunya berbeda dengan caregiver menurut Jepang itu. Buktinya
kita yang dari D3 di sana bekerja caregiver bisa menjadi perawat di Jepang. Kalau mereka memiliki kemampuan, artinya D3 kita ini diakui oleh Jepang itu, Pak. Nah, jadi maksud saya teman-teman yang masih memandang sebelah mata dengan mahasiswa yang kerja di Jepang itu, mohon dibuka matanya satu buah lagi supaya kita sama-sama melihat itu, ya. Mereka itu awalnya memang caregiver karena standar mereka beda, ya. Tadi kata Bapak di luar negeri itu juga D3 itu kan misalnya vokasi itu kan hanya 18 bulan kan. Nah, yang kita 3 tahun. Buktinya kita diakui di situ. Kalau tidak salah ada 2 lulusan kita yang sudah di perawat 1, 3, 4 ya. Salah satunya anak Yep, ya, anak teman kita itu sudah perawat mereka di situ. Jadi mahasiswa supaya nggak usah takut, caregiver itu Anda melaksanakan asuh perawatan maternitas gerontik. Jadi tetap Anda menjadi perawat ya. Jadi bukan jadi pekerja di panti ya. Jadi itu mungkin harus kita sama-sama membuka mata untuk itu. Terima kasih Pak. Itu aja saran. Mungkin yang untuk kurikulum kita nanti mungkin penguatan kita di kegawatan di geriatri ya. Jadi mungkin penguatan ke situ karena ada mungkin 2 SKS atau apa nanti Pak. Mohon masukan yang untuk penambahan ke geriatri ini Pak. Makasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi begini, kalau ini barangkali kepada adik-adik mahasiswa ya, alumni dari Semarang itu sudah banyak yang di Jepang. Bahkan kemarin ada yang pulang suami istri karena suaminya kerja di sana, istrinya belum kerja. Karena memang kebetulan punya anak kecil begitu. Itu namun awalnya tadinya kerja, namun begitu punya anak terus berhenti gitu. Dengan 1 orang bekerja saja mereka hidup layak, sangat layak dibandingkan dengan bekerja di sini. Kadang apalagi yang di kawasan Timur Tengah gitu, mereka sudah tidak mau pulang lagi karena dosennya aja kalah gitu dengan iya betul gitu yang terjadi. Ya, terus kemudian yang di US tadi saya ceritakan itu dulunya akper, sekarang sudah jadi ngambil magister di sana sudah selesai, kemudian jadi RN terbaik di bedah jantung di Rumah Sakit Texas gitu. Itu yang sebagai evidence. Nah, saran saya Pak Dery dan kawan-kawan Ibu Bapak dosen ini, mereka alumni yang sudah berhasil itu kita undanglah gitu melalui virtual gitu untuk kuliah umum kepada para mahasiswa untuk memberikan informasi gitu. Kemudian juga dijaring lah ikatan alumni gitu. Sehingga adik-adik para mahasiswa itu bisa melihat keberhasilan para alumni gitu. Jadi kalau enrollnya masuknya memang mereka bisanya masuk lewat caregiver. Karena kalau masuk jadi perawat harus RN. Nah, itu harus lulus tes RN di sana. Kecuali kalau adik-adik sudah siap bahasa Jepangnya dari sini, tes RN lulus, mereka mesti akan menghargainya RN gitu. Iya, betul. Namun kalau semua mesti 2 tahun minimal gitu. Kemudian kalau memang belum, ya sudah masuk aja dulu sebagai caregiver, tidak masalah. Namun setelah 2 tahun di sana mereka RN. Yang alumni kami mereka sudah RN rata-rata, RN Jepang gitu. Itu jadi hal ini mungkin perlu gitu ya. Kalau cara kami tadi alumni yang ada di Inggris, yang ada di US itu kita undang kuliah kemarin virtual. Kalau pas pulang kita undang ke kampus gitu. Sehingga untuk memberikan motivasi kepada para mahasiswa gitu. Jadi Bapak betul sekali kembali kepada visi dari prodi yang menerjemahkan visi dari institusi untuk unggul dan global tadi. Salah satunya adalah menembus pasar global. Pasar global kita bisanya masuk melalui caregiver dulu, yaitu dijalani dulu. Namun pada waktunya nanti setelah 2 tahun, 3 tahun mereka bisa RN, kan sudah jelas profil lulusannya akan terlihat sebagai perawatnya di situ. Ini mungkin penguatan betul yang disampaikan Bapak tadi. Saran saya silakan dibangunlah berbagai macam cara begitu untuk meningkatkan wawasan para mahasiswa gitu. Ya. Betul Pak semuanya. Ya kalau yang di Arab Saudi di mana di Kuwait yang banyak itu mereka dulu masuknya dari D3. Namun sekarang sudah pada ya luar biasa mereka hidupnya. Dan bahkan tidak mau pulang gitu. Itu ya, jadi adik-adik tolong nanti
kontaklah dengan seniornya yang sudah bekerja di mana begitu, pengalamannya mereka seperti apa gitu, dibangun jejaring begitu. Begitu mungkin ya Pak ya.